tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Silakan saudaraku duduk. Kita bersyukur di hari ini kita kembali ditambahkan pengenalan, belajar kembali tentang pengenalan kita akan Allah. Dari tahun lalu sampai tahun ini kita sudah terus diperlengkapi dengan topik-topik kita tentang pengenalan akan Allah. Dan kita berdoa dan percaya biarlah firman yang semakin kita dengar itu menjadi pegangan kita. Kita menjadi orang-orang yang semakin bertumbuh secara rohani, dan juga hal itu membuat kita semakin boleh mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saudaraku. Pengenalan kita akan Tuhan harus menambahkan rasa hormat kita kepada Dia, rasa takut kita kepada Dia. Hari ini kita akan mendengar topik tentang Allah yang maha kuat dan dahsyat. Kalau kita mendengar ini mungkin biasa-biasa saja ya. Mungkin pikiran kita selama ini sudah sering mendengar maha dahsyat, maha kuat. Kalau dalam bahasa Ibrani dikatakan mengenal El Gibot, Allah yang maha kuat dan dahsyat. Saudaraku, tapi kalau kita kaji lebih jauh saudara, biarlah kita hari ini boleh dibukakan lebih terang lagi tentang arti dari kemahakuatan Allah dan kemahadahsyatan Dia. Biarlah kita mau membuka hati kita, membuka paradigma kita yang baru untuk kita boleh mengenal Dia di dalam kemahakuatan Dia dan kemahadahsyatan Dia, saudaraku. Kita akan buka firman Tuhan dari Ulangan 20 dari ayat 12 sampai 22. Kita akan baca ayat ini, saudara. Kitab Ulangan, kitab yang diulang kembali, kitab yang ditulis kembali untuk kembali meneguhkan firman Tuhan, perkataan-perkataan Musa kepada bangsa Israel. Kita sama-sama baca dari Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Ayat 12 sampai 22. Ulangan 10 ayat 12 sampai 22. Maka sekarang, saya membacakan ayat yang genap, saudara ayat yang ganjil ya, mulai ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu pemilik langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Yang membela hak anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya lah haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah.
dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Puji Tuhan saudaraku. Kitab ini berisi tentang khotbah Musa kepada orang Israel setelah menyeberang sungai Yordan saudaraku untuk memasuki wilayah Kanaan. Sebelum Musa mangkat. Jadi sebelum Musa mangkat, ayat ini, perkataan-perkataan ini ditujukan kepada orang Israel. Tulisan ini merupakan penguatan dari Musa untuk beberapa minggu ke depan mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Mereka akan memasuki tanah Kanaan saudaraku. Tapi sebelum itu Musa kembali mengingatkan orang Israel tentang firman Tuhan, bagaimana mereka harus hidup. Kalau kita melihat perkataan ini saudaraku, kalau kita melihat ayat-ayat ini, kita pasti sudah dapat gambaran Allah seperti apa sesungguhnya yang disampaikan oleh kitab Ulangan 10 sampai dari ayat 11 sampai 22 ini. Kalau kita melihat ayat 14, kita mungkin bisa telaah satu-satu ya saudaraku ya. Allah seperti apa sesungguhnya yang ada, keberadaan Allah sebenarnya yang harus dikenal oleh orang Israel lebih lagi saudaraku. Ayat 14 katakan apa saudara? Ayat 14 katakan, sesungguhnya Tuhan Allahmu yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi langit dan bumi dengan segala isinya. Lanjut lagi ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Selanjutnya, ayat 18-nya katakan apa? Yang membela hak anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Satu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel, bagaimana Dia adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, yang punya langit dan bumi, yang sudah ada dan tetap ada, yang alfa dan omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dia ingin dikenal oleh bangsa Israel sebagai Allah yang empunya segala sesuatunya, dan Dia mau memperkenalkan lagi di sini, Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat. Mari kita coba sama-sama berpikir saudaraku. Hari ini kita boleh melihat begitu banyak kejadian yang tiba-tiba. Kalau kita melihat ada satu daerah yang mungkin masih aman-aman saja, masih kelihatan indah, bagus, bersih keadaannya. Misalnya Hollywood ya saudaraku ya. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, tiba-tiba hangus, habis terbakar. Rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah, apapun namanya, yang namanya mewah-mewah habis dilalap oleh api. Dan apinya sulit sekali untuk dipadamkan saudara. Kemudian apa yang terjadi? Kita bisa melihat hal-hal begini saudara. Tiba-tiba satu daerah ada banjir bandang yang tidak disangka-sangka. Mungkin dia bukan daerah banjir. Betul saudaraku ya. Dia bukan langganan banjir. Atau tidak ada sungai yang melewati daerah itu. Tapi saudaraku, ketika banjir bandang datang, dia menghabiskan segala sesuatu. Betul saudara? Dan kita bisa juga melihat gempa yang baru terjadi saat baru-baru ini di Myanmar dan di Thailand. Satu gedung yang tinggi yang mungkin orang mungkin sedang di dalamnya mungkin sedang senang-senang atau sedang makan, sedang minum, sedang berpesta mungkin saudaraku, sebuah apartemen, sebuah pusat-pusat pertemuan, kantor-kantor. Tiba-tiba ketika bencana alam datang ya saudaraku, mereka digoncang oleh gempa, habis semuanya dalam sekejap. Coba, saya pernah saudaraku satu kali pernah gempa di Riau, saya lupa tahun berapa. Saya lagi di dalam kamar di atas tempat tidur. Kemudian tiba-tiba saya itu seperti
nggak sadar gitu ya. Tiba-tiba tersadar, kok goyang-goyang lampu ini ya. Tiba-tiba kok aku tuh merasa di tempat tidur tuh kayak goyang gitu. Terus tiba-tiba aku lihat lagi ke lampu yang paling jelas. Tiba-tiba dia krrrk, terus tiba-tiba bunyi krrrk, krrrk. Padahal di luar orang sudah saya dengar gempa gitu. Wah, ini gempa rupanya. Saya keluar pada saat itu saudara ya. Kalau nggak salah itu di Sumatera Barat waktu, tapi begitu goncangannya sampai ke Riau. Nah kemudian pada saat itu saya benar-benar berpikir saudaraku, ketika sesuatu datang seperti itu, pernah nggak kita berpikir? Saya waktu itu berpikir, ku tabung-tabung pun TV mau beli 70 inci, sampai aku tidak memberi, sampai aku menjadi orang yang begitu pelitnya saudaraku. Ketika itu datang habis semuanya. Habis saudaraku, selesai semuanya. Tak ada yang tinggal. Ku tabung-tabung pun uangku. Membangun rumah yang bagus. Kalau Tuhan yang kuat dan dahsyat itu menyatakan kehebatannya pada saat itu yang dia mau saudaraku terjadi pada kita. Itu juga bisa terjadi. Betul saudaraku. Tidak ada sesungguhnya, sadarlah kita. Tidak ada sesungguhnya yang bisa kita pertahankan untuk diri kita sendiri. Sadarkah kita itu? Tapi manusia begitu terlena. Lupa bahwa dia adalah Allah yang dahsyat. Itu milik dia. Allah yang kuat. Dia bisa melakukan segala sesuatu saudaraku. Apakah kita menjadi begitu sombong? Kita menjadi begitu mempertahankan diri kita saudaraku. Keakuan kita, keinginan kita, pengertian kita, kebenaran kita sendiri. Karena ketika Allah yang dahsyat itu saudaraku turun tangan, gak ada apa-apanya kita saudara. Gak ada apa-apanya. Lihat saudaraku, Allah seperti apa yang sebenarnya kita miliki. Apa arti kata kuat dan dahsyat yang dari ayat 17 itu saudaraku? El Gibor, Allah yang kuat dan dahsyat, adalah sebuah frasa dalam bahasa Ibrani. Sebuah frase, sebuah kata. Artinya, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Frasa ini sering digunakan saudaraku untuk menggambarkan kekuatan Tuhan. Untuk menggambarkan satu kekuatan, satu kuasa. Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak terbatas kekuatannya. Jadi kata dahsyat di sini lebih menekankan pada kekuatan yang diiringi dengan kehormatan dan keagungan. Itulah dia El Gibor saudaraku. Untuk menekankan kepada kita saudaraku, bahwa dia adalah Allah yang kuat. Di dalam kekuatan dan kedahsyatan dia, kita umatnya harus memiliki rasa hormat dan rasa yang betul-betul mau mengagungkan dia. Itu yang harus kita miliki saudaraku. Ada rasa hormat, ada rasa pengagungan kita kepada dia. Kenallah dia saudaraku sebagai El Gibor. Allah yang benar-benar memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki kedahsyatan. Itu milik dia. Itu bukan milik kita. Itu milik dia saudara. Tapi namun sekalipun dia adalah Allah seperti yang digambarkan di atas saudaraku. Sekalipun kita tahu dia Allah yang Maha Kuasa, dia mengatasi langit segala langit. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Dia lakukan itu
Walaupun orang-orang Israel saat itu tidak mau taat kepada dia, masih harus diingatkan kembali. Belum bisa melihat dia sebagai Allah yang begitu kuat, Allah yang dahsyat itu. Tapi dia adalah Allah yang setia dengan perjanjiannya. Di ayat 15 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Ayat 15. Tetapi lihat, dia tetap Tuhan yang setia. Karena dia terpikat sama nenek moyang bangsa Israel. Dia terpikat akan imannya Abraham. Dia terpikat akan Ishak. Dia terpikat kepada kepada Yakub, saudaraku. Sehingga dia kembali menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Saya percaya saudaraku, kalau satu bangsa dipilih oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan juga mau membentuk mereka. Jadi sesungguhnya paling tepat juga bangsa Israel ini adalah bangsa yang dibentuk oleh Tuhan. Setuju saudara dengan saya? Saya kembali teringat janji Tuhan. Kita ini selalu dikatakan kita khusus di hati Tuhan. Betul saudara? Sering saudara dengar itu? Saudara dan saya khusus di hati Tuhan. Jemaat ini khusus di hati Tuhan. Artinya apa? Bukan kalau khusus kita menjadi santai-santai saja. Kan aku khusus. Bukan artinya ternyata kita sudah dipilih, ditetapkan menjadi khusus. Tapi ternyata kepada umat yang demikian, Tuhan membentuk kita dengan cara Dia, saudaraku. Tapi ketika kita masuk dalam pembentukan Tuhan, enak atau enggak saudara? Enak enggak? Sakit, ya sakit. Enggak terkatakan. Tapi kalau dia katakan dia kuat dan dahsyat, sesungguhnya sadar enggak kita kalau aku dibentuk Tuhan, ternyata aku ada di pihak Tuhan. Demikianlah bangsa Israel, saudaraku. Karena hati Tuhan terpikat kepada nenek moyang mereka. Sehingga Allah terus mengerjakan itu sampai kegenapan janji-janjinya, saudaraku. Ayat 21 katakan apa, saudaraku? Mari kita baca ayat 21. Lihat, dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Walaupun orang Israel ini sudah melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, walaupun dia lihat bagaimana mereka dibebaskan dari Mesir, saudaraku, dengan banyak sekali tanda-tanda mujizat saat itu, walaupun mereka juga benar-benar diseberangkan dengan aman, saudaraku, di Laut Merah, saudara, mereka tetap benar-benar masih mengeraskan hati. Mereka padahal sudah Tuhan tunjukkan, terus Tuhan tunjukkan kebaikannya, terus Tuhan sabar, terus Tuhan nyatakan kehebatannya, saudaraku. Bahkan dikatakan dalam ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangnya pergi ke Mesir, tapi sekarang Tuhan telah membuat mereka menjadi banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Bayangin, dari 70 orang pergi ke Mesir bangsa Israel, sekarang itu sudah sebanyak bintang-bintang di langit. Demikianlah Tuhan menggambarkan kesetiaan Dia, kebaikan Dia kepada bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan sudah menggambarkan kebaikannya kepada saudara dan saya, saudara. Benar, saudara? Coba renungkan, seberapa banyak sesungguhnya yang sudah kita alami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberapa besar kebaikan Tuhan. Mungkin kita hanya membuat status-status di Facebook. Tuhan begitu baik, Tuhan menjawab doaku, Tuhan begitu agung, Tuhan begitu besar. Apakah hanya sebatas yang bisa kita tulis, saudaraku? Sesungguhnya tidak.
jauh lebih besar, saudaraku. Ketika kita mungkin di jalan, sesungguhnya mungkin kita sudah tertabrak, tapi Tuhan begitu baik menuntun kita. Ketika kita keluar kota, kita naik mobil, truk-truk besar, bus-bus menghadang kita, tapi kita bisa pulang dengan selamat. Tuhan menunjukkan kasih setianya, saudaraku. Ketika dia menjagai anak-anak kita, ketika dia memberkati pekerjaan kita, ketika dia memelihara ladang kita. Bisa aja kebakaran itu ladang, betul enggak? Sudah kau tanam 10 tahun, kau menunggu hasilnya. Tapi tiba-tiba kalau udah terbakar, apa yang terjadi? Bisa kamu menahannya? Bisa enggak? Begitulah hati Tuhan, saudaraku. Dia terus menunjukkan kasih setianya kepada orang Israel. Dengan kenyataan ini, saudaraku, bagaimana harusnya respon umatnya terhadap Allah yang seperti itu? Ayat 20 mari kita baca, saudaraku. Ayat 20 katakan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut. Dan demi namanya lah engkau harus bersumpah. Saudara, amin saudara. Dengan semuanya itu, Tuhan hanya minta ini kepada kita. Takutlah akan Tuhan. Kepadanya lah engkau harus beribadah dan berpaut. Dan demi namanya lah engkau harus bersumpah. Artinya, milikilah hati yang gentar dalam pengenalan kita akan Tuhan sebagai Allah yang kuat dan dahsyat itu. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Jangan hidup sembarangan, saudaraku. Jangan suka-suka kita berpaut, beribadah kepada Tuhan. Tuhan suka sekali itu. Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi Dia. Beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Berpegang kepada ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan. Luar biasa enggak, saudaraku? Kalau kita ditanya, apa yang mau Tuhan lakukan sama engkau? Mungkin banyak kali jawaban kita ya. Aku maunya Tuhan beginilah, aku maunya Tuhan aku begini, aku maunya Tuhan punya inilah, aku maunya Tuhan bisalah senang-senang, aku bisalah Tuhan ini, maunya anak-anakku jadi inilah, maunya aku punya cucu sekian lah, maunya ini, banyak kali permintaan kita. Tapi pernah gak kita datang pada Tuhan, kita lihat hati Tuhan, apa yang Dia minta dari kita. Dia hanya mau, takutlah akan Dia, takutlah akan Tuhan Allahmu. Saudaraku, tujuannya luar biasa, saudaraku. Oh Tuhan, sesederhana inikah tujuannya? Coba baca, saudaraku. Tujuannya apa? Lihat tadi, ayat 20. Tujuannya apa, saudaraku? Hanya satu tujuannya Dia mau ini. Ayat 13 coba baca. Ayat 13. Setelah Dia katakan yang di atas, serta berpegang pada itu, kita lanjutkan ya. Takutlah akan Tuhan dan bla 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 semuanya, serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Supaya apa? Supaya apa, saudaraku? Supaya apa? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sesederhana itukah, saudara? Supaya baik keadaanmu. Kembali kepada kita keuntungnya, saudaraku. Ketika kita mengenal Dia di dalam segala kekuatan dan kedahsyatan Dia dan memiliki rasa hormat takut akan Tuhan itu. Beribadah kepadanya dengan segenap hati kita dan segenap jiwa kita. Mempersembahkan hidup kita kepadanya. Supaya baik keadaanmu, saudaraku. Supaya baik keadaanmu. Sesederhana itukah?
Luar biasa kan? Benar nggak saudara? Semua Tuhan rancang itu untuk kebaikan kita. Untuk hanya kebaikan kita. Kemudian bagaimana umatnya bisa melakukan keinginan Tuhan di atas, saudaraku? Ayat 16. Lihat ayat 16 katakan apa? Karena itu, sunatlah hatimu dan jangan kamu tegar tengkuk lagi. Oh Tuhan, ternyata Tuhan mendapati kita ini adalah bangsa yang tegar tengkuk ya saudara ya. Betul kan? Udah banyak kita lihat dengan mata kepala kita, udah kita alami kebaikan Tuhan, udah kita iniin. Tapi rasa takut akan Tuhan itu masih sekedar dalam hidup kita. Tidak ada perasaan yang benar-benar rasa hormat dan takut itu, belum saudaraku. Tapi dikatakan di sini, sunatlah hatimu dan jangan lagi engkau tegar tengkuk. Ini adalah satu tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk membersihkan diri kita, menyucikan hati kita agar terhindar dari sifat-sifat buruk, memiliki hati yang murni saudaraku. Perintah untuk meninggalkan sifat yang keras hati, yang sombong, dan mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Saudara pernah dengar kata jugul, jigil, jogal? Coba sebut dulu, jogal, jigil, jugul. Mirip-mirip enggak itu tanduknya? Orang Batak ada enggak di sini? Jogal, jigil, jugul. Tegar tengkuk saudaraku ya. Tapi Tuhan katakan di sini hari ini, hiduplah sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk membawa seseorang hidup dalam sesuai dengan kehendaknya. Tuhan katakan sunat hati. Sunat hati saudaraku bukan ditentukan oleh tanda lahiriah. Tapi oleh perubahan hati yang mendalam. Yang mendatangkan ketaatan dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Orang yang menyunat hatinya, yang memiliki rasa takut akan Tuhan saudaraku, akan tampak dari perbuatannya saudaraku. Akan tampak dari ketaatannya, akan tampak dari kasihnya yang tulus kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah hitung-hitungan apa yang sudah diperbuatnya dan dilakukannya. Oh aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Kenapa aku tidak dihargai? Tidak saudaraku, itu bukan hak kita. Itu milik Tuhan saudaraku, penghargaan itu. Itu hanya milik Tuhan. Jadi jangan terganggu ya saudaraku ya. Ketika saudara sudah melayani, ketika saudara sudah kayaknya kerja keras katanya bagi Tuhan. Saudara ditegur, saudara mungkin dipersalahkan, atau saudara mungkin dipertanyakan. Itu bukanlah satu hukuman saudaraku. Tapi disitulah sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi umat yang dibentuk oleh Dia dan dipilih oleh Dia saudara. Amin saudaraku. Karena itu saudaraku, saya katakan tadi, terjadi perubahan hati yang mendalam, yang mendatangkan ketaatan dan kasih yang tulus kepada Dia. Sunat tanda perjanjian Allah dengan bangsa Israel dalam perjanjian lama, yaitu dikerat kulit katan seseorang saudaraku. Tapi dalam perjanjian baru Yesus sudah menebus kita dengan darahnya. Bagaimana setiap hari kita harus menyunatkan hati kita. Supaya apa? Tetap melekat kepada Tuhan. Tidak hidup dengan kebenaran kita sendiri lagi. Tidak jugul, jigil dan jogal lagi saudaraku. Tapi memiliki kelembutan hati. Ketaatan. Memiliki hati yang tidak hidup untuk kebenaran sendiri. Tapi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan katakan, beribadahlah kepada Dia dengan sujud menyembah Dia, dengan rasa takut dan hormat. Jangan kita sembarangan saudaraku. Kalau Tuhan katakan, perhatikanlah jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan kau menutup matamu untuk itu. Merasa, itu kan kerjaan pendeta aja, atau itu pekerjaan KP aja. Kalau engkau dipanggil menjadi KP juga saudaraku, lakukan dengan segenap hatimu. Karena Dia adalah Allah yang dahsyat dan Allah yang kuat, yang sanggup untuk menyatakan segala kebesarannya di dalam hidupmu saudaraku. Dia nantikan
takutlah akan Tuhan saudaraku. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Memberi persembahan yang terbaik. Bukan yang paling kecil. Itulah yang terbaik. Karena Tuhan tahulah. Aku cuma punya segini. Saudara, Tuhan tahu hatimu. Sunatlah hatimu. Sunatlah hatimu. Bukakan itu di hadapan Tuhan. Murnikan hatimu saudaraku. Ketika engkau mengembalikan kepersepuluhan. Karena rasa takut dan cinta akan Tuhan saudaraku. Kau akan dengan gemetar mengembalikan sejujurnya perpuluhanmu saudaraku. Kau tidak akan akal-akalan dengan Tuhan. Kau tidak akan menghitung-hitung. Ini nanti sekian-sekian. Terhilanglah. Tidak saudaraku. Tapi dengan hati yang lembut, hati yang tulus karena rasa takutmu sama Tuhan sehingga timbul rasa hormatmu kepada Tuhan dan cintamu bertumbuh. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Kau akan dengan sukacita melakukannya. Kau akan dengan sukacita melayani Tuhan. Kau akan dengan sukacita mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan saudaraku. Hidupkan kembali saudaraku. Sikap ini di dalam kehidupan kita. Milikilah hati yang takut akan Tuhan itu. Berjalanlah sesuai dengan perintah-perintahnya. Kalau dia katakan dia lahir untuk melahirkan keberanian bagi jemaat menjadi penurut-penurut Kristus. Itu yang Tuhan minta saudaraku. Melalui ayat ini juga. Lakukanlah perintahnya saudaraku. Menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk. Orang-orang yang suka dibentuk saudara. Menjadi orang-orang yang suka untuk memberitakan kabar baik. Bukankah dikatakan bahwa di dalam ayat 12 juga dikatakan apa saudaraku? Coba kita baca ya. Ayat 12 terakhir dikatakan bahwa, silakan. Serta berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu hari ini supaya baik. Ayat 19. Kamu juga harus mengasihi pendatang. Sebab kamu dahulu pendatang di tanah Mesir. Artinya apa saudaraku? Ada beban akan jiwa-jiwa. Ada kepedulian kita kepada orang-orang yang terhilang. Ada rasa kasih kita. Jangan ketidakpeduli ya saudaraku ya. Jangan di dalam kita bagaimana saya kalau bicara tentang jiwa-jiwa yang terhilang atau misalnya merindukan orang boleh datang kepada Tuhan. Saya jujur saudaraku ya, saya teringat memang benar-benar beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana kami melakukan selalu doa semalaman saudaraku. Bagaimana kami melakukan penginjilan. Bagaimana kami melakukan persekutuan-persekutuan. Kayaknya tanpa hari tidak ada tanpa persekutuan, tanpa doa, tanpa PA ke bawah, PA ke atas, PA ke samping saudaraku. Semuanya dilakukan dengan sukacita, dengan rasa takut akan Tuhan dan juga hati yang mengasihi Tuhan saudara. Tidak hitung-hitungan dengan uang kita yang keluar. Tidak peduli kita dengan angin badai hujan topan yang menerpa. Kadang-kadang hari begini saudaraku, hati yang begitu sudah mulai pudar. Padahal Tuhan sudah kasih kadang-kadang kita mobil, benar saudara, sudah ada motor. Tapi untuk melakukan ini kenapa berat sekali gitu ya saudaraku ya. Kita harus kembali karena pengenalan kita akan Allah saudaraku. Harus bangkit kembali. Kita juga dulu orang yang berdosa. Kita juga dulu orang yang terhilang saudaraku. Kita juga dulu jauh dari kebenaran. Tapi setelah Tuhan selamatkan kita, baiklah kita juga memberitakan itu kepada orang lain. Amin saudara. Menyalurkan itu, menyampaikan berita baik itu. Jadi jangan jemaat-jemaat yang sudah ada di dalam persekutuan demi persekutuan saudaraku. Rindukan keselamatan tetanggamu, rindukan keselamatan saudara-saudaramu, rindukan keselamatan famili-familimu saudaraku. Rindukan, itu harus selalu ada, membara di hati kita saudaraku. Karena kita juga dulu orang yang
asing, orang yang tidak mengenal Allah sesungguhnya. Tapi kita dimasukkan ke dalam barisan menjadi orang-orang yang mengenal Allah. Amin saudaraku, banggalah, bersukacitalah saudaraku. Karena pengenalanmu akan Allah itu akan membuahkan satu kedewasaan rohani di dalam engkau. Untuk engkau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Mari kita datang kepada Tuhan saudaraku. Kita benar-benar renungkan. Siapa kita sebenarnya dan siapa Allah kita sebenarnya. Apa yang dia minta kepada kita? Dia adalah Allah yang kuat dan dahsyat saudaraku. Jangan pernah kita berpikir, gak apa-apalah. Tuhan kan gak selalu kulihat. Hati yang takut akan Tuhan bukan berarti kita takut untuk bertemu dengan dia, berjumpa dengan dia. Tidak saudaraku. Tapi hati yang takut akan Tuhan itu karena rasa hormat kita. Jadi kita gak sembarangan sama dia. Ketika kita menghormati seseorang, kita gak sembarangan ngomong sama dia saudaraku. Ketika kita menghormati seseorang, kita gak suka-sukanya saudaraku. Cara bicara kita, cara memandang dia. Walaupun dia mungkin gak selalu saudaraku tahu. Kita omongin, kita hina, kita kata-katai. Mungkin dia gak dengar. Tapi ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Oh saudaraku, kita akan hormat. Kita akan gak mau saudaraku melakukan hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Kita akan gentar, kita akan memiliki ketaatan kepada perintahnya, kepada firman-Nya, kepada ajarannya. Demikianlah ketika kita takut akan Tuhan, kita akan hormat, melayani Dia dengan sukacita, mempersembahkan yang terbaik kepada Dia, melakukan firman-Nya. Dengan sukacita kita kerjakan itu, bukan dengan terpaksa, atau dengan ngedumel, atau dengan pikiran-pikiran yang negatif saudara. Mari kita datang pada Tuhan. Dia Allah yang kuat dan dahsyat. Apapun bisa dia lakukan saudaraku. Tidak ada yang bisa bertahan kalau dia menyatakan kekuatannya dan kedahsyatannya. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku
saudaraku, ketika kita mengenal Dia sebagai Allah yang kuat dan Allah yang dahsyat, Dia hanya minta kepada kita, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Milikilah rasa hormat kepada Tuhan dan belajar hidup menurut firman Tuhan. Ini penting saudaraku. Tuhan memang tidak kita lihat secara kasat mata. Tapi karena rasa takut dan hormat kepada Dia saudaraku, kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong atau orang yang congkak. Kita akan hidup dalam aturannya Tuhan. Kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Karena semua jalannya sebenarnya sudah diterjemahkannya dalam firman-Nya. Mengasihi Dia, karena Dialah pusat dari kehidupan kita. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, berarti ada kasih yang lain yang kita kasihi sesungguhnya. Tapi seringkali kita tidak mau mengakui itu. Tapi ingatlah, ketika kita tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya kasih kita ada pada yang lain. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan beribadahlah kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Berjumpa dengan Tuhan sehingga kita tahu apa yang Dia mau. Kenalah Allah saudaraku. Kenalah Allah kita sebagai Allah yang kuat dan dahsyat itu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya.